Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur data. Nah, tugasnya itu ya adalah membuat video penjelasan mengenai cara menyisipkan data di tengah linked list dan menghapus data dari linked list. Tapi untuk mempermudah kita dalam memahami bab apa itu linked list, kami di sini membagi kedua materi ini menjadi mengembangkan kedua materi ini menjadi 5 bagian, yaitu penjelasan singkat mengenai linked list, kemudian cara menyisipkan data di tengah linked list, cara menghapus data di awal linked list, cara menghapus data di tengah linked list, dan cara menghapus data di akhir linked list. Nah, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok binary. Nama kelompok kami yaitu binary. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu saya sendiri, yaitu Shibran Malawi. Kemudian ada Denny Suara, Febri Setiawan, Isra Akmal Saputra, dan Insan Noval. Nah, mungkin ini saja perkenalan singkat dari kami. Kemudian kami akan membahas mengenai penjelasan singkat mengenai tentang linked list. Untuk yang pertama, kita akan menjelaskan apa itu linked list. Jadi, linked list ini ialah salah satu struktur data yang terdiri dari sekumpulan elemen yang disebut node, di mana setiap node berisi dua bagian utama, data dan pointer. Pointer ini ialah penunjuk ke node berikutnya. Di sini ada node. Node ini akan berisikan data dan pointer. Pointer ini yang seperti penjelasan tadi ialah petunjuk ke data berikutnya ataupun ke alamat berikutnya. Di sini kita akan membagikan kedua node ini dan mengisikan data. Di mana node ini akan berisikan data 1 dan node selanjutnya berisikan data 2. Jika kita sambungkan kedua node ini, data di dalam node ini satu, dan di sini di pointer ini seperti penjelasan tadi, pointer ini adalah penyambung ke alamat selanjutnya. Berarti di sini 2 akan menyambungkan ke alamat 2 ke node selanjutnya. Di pointer ini kenapa 0? Karena fungsi 0 seperti yang kita katakan tadi, fungsi 0 ini untuk menyambungkan ke alamat selanjutnya, karena di data data 2 ini tidak ada alamat selanjutnya, maka akan berisikan 0. Alamat terakhir akan menjadi 0. Jadi, kenapa linked list? Karena linked list ini lebih fleksibel dia daripada array. Jika kita sudah mempunyai dua data, maka tidak bisa ditambahkan. Jika linked list ini bisa menjadi 2 atau 3 data, bisa ditambahkan. Seperti contoh ini, kita akan menambahkan data selanjutnya, yaitu 3. Data ini di dalam node ini berisikan data 3. Kemudian di dalam pointer ini, karena 0, dia akan menjadi 3. Sebagaimana fungsi dari pointer, dia akan menunjukkan ke alamat berikutnya ataupun ke node berikutnya, yaitu 3. Kemudian di pointer ketiga ini dia akan 0 karena tidak ada lagi alamat untuk mengirimnya. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan data di tengah-tengah linked list. Di sini kita mempunyai 3 node di dalam linked list, yaitu node 1, node 2, node 3. Nah, ketika metode ini dipanggil, metode tambah di tengah ini dipanggil, dia akan menerima dua parameter, yaitu data yang akan dimasukkan dan posisinya di mana. Nah, untuk pertama, di sini kita membuat node baru dengan data yang dimasukkan. Katakanlah data yang akan dimasukkan nanti itu 4 di posisi 1. Jadi data yang akan dimasukkan tadi itu nanti itu node 4. Nah, node 4 di posisi 1 dia masuknya. Nah,
Pertama-tama kita bikin note baru. Nah, ini note baru kita. Berapa datanya tadi? Datanya itu note 4 datanya. Ya kan? Nah, di sini ini udah ada note baru. Di sini kita cek dulu. Head di link list ini ada data atau enggak? Di sini kan headnya ada data. Headnya di sini kan note 1, bukan non dia. Jadi karena dia bukan non di sini, maka kode-kode yang ada di pengkondisian ini akan dilewati, tidak akan dijalankan. Kemudian langsung masuk ke sini, ke current. Di sini ada 3 buah variabel, yaitu current, pref, dan count. Current ini berisikan self head. Yang mana head tadi? Head itu note 1. Ini merupakan head daripada link list ini. Jadi current ini menampung si head. Nah, si head ditampung oleh current. Pref nilainya non. Sini saya lambangkan jadi n saja ya. Kemudian count ini nilainya 0. Nah, di sini kita melakukan sebuah perulangan yang mana dia ini mengecek kondisi apakah current, maksudnya apa? Maksudnya current ini ada data nggak? Dia bukan non, kan? Current ini ada data not 1, berarti dia true di sini. Nah, dia true di sini. Kemudian n count lebih kecil daripada position. Count berapa nilainya? 0. Nah, nilai count 0. Nilai position kita tadi mau meletakkannya di posisi ke-1. Jadi ini posisi 0, ini posisi 1, ini posisi 2. Nah, kita mau letakkan di posisi 2 ini. Jadi posisi 2 nanti kita geser ke posisi 3, posisi 3 jadi posisi 4 nanti. Begitulah pokoknya. Nah, di sini cek 0 lebih kecil dari position 1. Iya, jadi ini menghasilkan true. Nah, ketika true and true, jadi kode di sini akan dijalankan. Pref sama dengan current. Gimana maksudnya? Nah, current kan nilainya not 1 nih. Jadi kalau pref sama dengan current berarti pref ini akan diisi dengan nilai not 1 juga. Maka pref akan ke sini. Nah, pref bukan lagi non ya, tapi pref itu not 1. Nah, gimana dengan current? Current akan berisi current dot next. Current kan ini not 1. Dot next-nya berarti otomatis ini kan current dot next. Karena current dot 1 berarti next-nya not 2 nih. Ini current dot next. Nah, current ini akan diisi oleh current dot next. Jadi current sekarang akan diisi oleh current dot next. Yang mana current dot next itu ialah not 2. Nah, ini biar lebih bersih, saya bersihin dulu semuanya. Nah, gimana tadi? Pref diisi oleh not 1. Not 1 ini punya si pref. Nah, sedangkan current ini not 2, ya kan? Karena current dot next, jadi current sebelumnya kan not 1. Tapi karena current diisi oleh current dot next, jadi kan not 2 next-nya. Nah, di sini. Kemudian count tambah 1. Count bukan lagi 0, tapi sekarang udah jadi 1 karena 0 tambah 1 yaitu 1. Nah, karena ini udah sampai sini, diulang lagi kan kodenya, dicek lagi current. Current ini true atau false? Current ini kan not 2 dia. Ya kan? Otomatis dia jadi true, bukan non ya. Bukan nggak ada data, tapi dia ada datanya. Nah, kemudian count. Count ini berapa sekarang? Count ini sekarang jadi 1. Bukan lagi 0. Dicek apakah 1 lebih kecil daripada 1? Enggak. 1 itu sama dengan 1. Berarti dia akan false di sini. Bukan true lagi tapi false ya. Artinya kalau true and false, dia akan menghasilkan false. Jadi kode yang ada dalam ini nggak akan dijalankan lagi. Kemudian kita langsung masuk ke sini. Di sini dicek if pref is non. Apakah pref ini non? Enggak. Pref ini kan not 1 dia, bukan non. Jadi karena dia di sini false. Nah, false. Dari sini false. Maka ini tidak akan dijalankan, tapi masuk ke else. Di else apa akan dilakukan di else? Di else ini lakukan bahwasanya apakah di else ini akan dilakukan pref.next sama dengan new not. Pref.next yang mana? Pref kan not 1. Pref.next kan ini. Ini new not. New not yang mana? New not ini not 4. Jadi ini jadi not 4. Kemudian apa? Kemudian new not
Dot next sama dengan current. Current yang mana? Current kan not 2. New not next-nya kan ini, si non ini. Ini akan diisi dengan not 2. Nah, ketika sudah jadi seperti ini, apa yang harusnya dilakukan? Ini kita bersihin dulu. Nah, ketika seperti ini, otomatis si not 1 ini alamat yang ada di pointernya bukan lagi ke not 2 tapi ke not 4. Artinya dia nggak ada lagi hubungan ke not 2 tapi hubungannya itu ke not 4. Gini kan. Nah, sedangkan dan not 4 ini memiliki hubungan ke not 2. Jadi kita di sini telah berhasil untuk memasukkan sebuah not baru di antara not-not yang ada di dalam linked list, yaitu di tengah-tengah linked list kita berhasil masukkan. Untuk lebih memperjelas kode ini berjalannya gimana, saya akan melakukan dengan kode asli. Di sini coba kita jalankan, dia akan mengeluarkan nilai ini not 1, not 2, not 3 seperti contoh sebelumnya tadi, yaitu not 1, not 2, not 3. Nah, kita akan memasukkan data di not 2 ini, yang mana not 2 akan digeser ke sini, not 3 akan digeser ke sini kan. Jadi pertama-tama kita salin ini untuk munculin datanya. Nah, cara untuk biar kita bisa menambahkan not di tengah-tengah, kita memanggil metode yang namanya tambah di tengah. Mana tambah di tengah? Tambah di tengah. Tambah di tengah. Nah, tambah di tengah. Nah, tambah di tengah kan tadi menerima dua variabel, yaitu data yang mau kita tambahin, kemudian posisinya. Di sini saya mau menambahkan data not 4 di posisi ke 1. Karena posisinya kan dimulai dari 0, 1, 2, 3 gitu. Nah, saya mau nambahin di sini. Ini isi lini sebelumnya. Jadi ketika saya tambahin 4, nah dia akan tambahnya di sini di posisi 1. Not 2-nya digeser, not 3-nya digeser. Nah, begitulah proses bagaimana penjelasan penambahan not di tengah-tengah linked list. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang hapus di bagian depan. Nah, kita kondisikan dulu if self head is none. Nah, self head ini adalah ini. Nah, jika ini none, maka dia akan print data kosong. Sedangkan di sini mempunyai data yaitu not 1, maka ini tidak bisa dikondisikan. Kita lanjut ke bawah lagi. Di bawah ada variabel depan sama dengan save head, yang mana save head ini udah menjadi variabel depan. Itu save head sama dengan none. Dikondisikan lagi if depan dot next is none. Depan dot next adalah not 2. Di not 2 ini ada data. Misalnya not 2 ini tidak ada data, misalnya none, maka otomatis save head ini menjadi none. Maka di sini ada data, maka ini tidak bisa dikondisikan. Maka kita masuk ke else. Save.head sama dengan depan.next, yang mana depan.next ini adalah not 2 udah menjadi sebagai save head, yang mana save head ini dihapus. Nih. Dihapus. Dan ini hasilnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menghapus not di bagian tengah gitu.
Nah, pertama di sini ada apa namanya kondisi ya, kondisi yang mana if self.head is none. Ini sama seperti sebelumnya, yang mana jika self headnya ini not satu ini is none, yaitu none, maka dia akan ngeprint data kosong. Nah, sedangkan ini tidak kosong, maka ini akan dilewati saja. Nah, kemudian di sini ada beberapa variabel nih, yaitu current sama dengan self head, yang mana ini kan self head nih. Nah, self head ini menjadi current. Nah, kemudian ada pref sama dengan non. Nah, jadi dia ya udah non itu kosong masih ya. Nah, dan count sama dengan 0. Nah, masih 0 dia. Nah, kemudian kita akan looping menggunakan perulangan while, yang mana while current and count kurang dari position. Bacanya itu apakah current ini apakah current ini bernilai true? Current ini bernilai true. Kenapa? Karena dia ada nilai. Current ini kan not 1 dia. Nah, jadi dia bernilai true. Nah, ini nilai true. Nah, kemudian count. Count ini berapa tadi? Count ini 0 dia. Nah, ini kan 0 dia hasilnya, 0. Apakah 0 ini bernilai true? Iya, kenapa? Karena position ini dia itu bernilai 1. Nah, position ini dia bernilai 1 dan count ini bernilai 0. Apakah 0 itu kurang dari 1? Iya, berarti ini juga true. Nah, true and true kan and ini sama seperti dan atau konjungsi dia tuh. Jika true dan true, maka hasilnya itu juga true. Nah, habis itu dia akan lanjut ke bawahnya lagi. Nah, kemudian di bawahnya saya buat pref sama dengan current. Nah, current ini bisa dulu. Nah, current ini tadi kan self head ya. Nah, self head ini kan udah jadi current. Nah, di sini pref sama dengan current. Nah, jadi current sama dengan pref. Nah, yang ini bentar. Nah, ini sekarang sudah menjadi pref. Kemudian current sama dengan current dot next. Nah, ini kan tadi current. Nah, ini kan tadi current. Nah, jadi current dot next-nya ini kan yang ini ya. Current dot next-nya ini ya yang ini. Nah, jadi current dot next-nya ini yaitu pointer not 2, pointer yang mengalamatkan berisi alamatnya not 2. Otomatis si not 2 ini kan. Nah, not 2 ini berarti menjadi current. Nah, kemudian di sini ada count plus 1. Nah, jadi count ini yang tadi bernilai 0, jadi di sini udah bernilai 1. Nah, ini kan udah kayak gini nih. Nah, jadi ini diulang lagi. While perulangan itu berulang lagi gitu dia. Nah, nanti kita hapus lagi. Kita hapus lagi. Di sini kita ulang lagi, kita baca lagi gitu. While current kan sekarang current yang sekarang kan ini not 2 kan. Nah, not 2. Nah, not 2. Apakah not 2 itu bernilai true karena dia ada nilai gitu dia. Dia tidak none gitu. Nah, true. Dan kemudian count ini kan sekarang udah bernilai 1 nih dia nih. Udah bernilai 1. Nah, apakah 1 ini true? Nah, 1 ini kan di sini kan tadi ada nilai juga nih. Ada nilai 1. Nah, di sini juga ada nilai 1 sekarang nih. Nah, apakah 1 kurang dari 1? Maka hasilnya itu salah. Kenapa? Karena 1 itu sama dengan 1. Jadi ini bukan true, melainkan false. Nah, true dengan false menghasilkan nilai false. True dan false itu menghasilkan nilai false. Yang jadinya ini tidak akan ini akan dilewati. Jadi akan langsung masuk ke di kondisi yang bawah ini lagi. Nah, if pref, yaitu pref ini si not 1 ini kan udah jadi pref. Nah, jika not 1 ini pref is none, not 1 ini none, maka dia akan self.head sama dengan next. Nah, tapi sedangkan pref ini yaitu si not 1 ini bukanlah none, maka dia tidak dijalankan. Yang dijalankan yang di bawahnya, yaitu yang else ini. Nah, yang else ini adalah pref.next. Nah, pref.next adalah not 1 ini, tapi yang pointernya not 2 ini. Nah, itu sama dengan current.next, yaitu current.next itu kan yang ini kan current. Nah, tapi kita butuh yang .next-nya, yang pointernya itu. Nah,
Cara bacanya yaitu current ini, ini kan pref.nextnya kayak ini, currentnya yang ini. Nah, current ini pointer ini menjadi dia bakal ke sini dia. Nah, dia bakal ke sini. Nah, pref.next yang ini sama dengan current.next ini. Nah, di sini bakal tertulis not 3. Kenapa? Karena apa namanya? Ini kan tadi pref next-nya ini kan yang ini kan. Nah, sedangkan current next-nya ini yang ini. Nah, di current next-nya ini 3. Nah, jadinya otomatis not 2 kan udah nggak ada lagi karena pointer yang penghubungnya udah nggak ada lagi. Otomatis ininya not 2 nih udah hapus, digantikan oleh not 3 not berikutnya gitu. Nah, jadi otomatis ininya udah terhapus gitu. Nah, untuk menjalankan perintahnya itu kita lihat di sini. Nah, di sini udah saya siapkan. Nah, list hapus di tengah. Nah, di sini kan udah ada nih not 1, not 2, not 3. Nah, saya nggak menghapus, tapi saya menghapusnya itu melalui indeks. Nah, di sini ada not 1, indeksnya 0, not 2 indeksnya 1, not 3 indeksnya 2. Nah, di sini saya ingin menghapus indeks 1 yaitu not 2. Apakah terhapus? Nah, not 2 kan indeksnya 1. Nah, ini saya tulis 1. Nah, ini terhapus dia, not 2-nya hilang. Nah, jadi seperti itu bagaimana cara menghapus not di bagian tengah. Nah, sekian dari saya lanjut ke materi berikutnya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghapus data daripada linked list yang terakhir. Langsung saja. Di sini kita masuk ke kode if self.head is none. Jadi di sini self.head-nya kita nggak tahu apakah ada data atau tidak. Jadi pada linked list-nya di sini self.head-nya dia memiliki data awal yaitu not 1 di sini. Sudah. Seandainya pada head-nya dia tidak memiliki data, maka dia adalah none. Yang terprint adalah data kosong. Jadi di sini kan dia memiliki data nih pada linked list not awal. Jadi kode di sini dia tidak berlaku. Lanjut, kita masuk ke kode selanjutnya karena pada head tersebut dia memiliki data. Jadi di sini kita memiliki dua variabel yaitu current dan pref. Yang dimana current tersebut dia menampung self head. Seperti yang kita ketahui, yang mana self head tadi? Yaitu pada linked list yang berada di data awal yang ini not 1. Ya kan? Si current dia menampung self head. Berarti self head dia ditampung oleh current ke sini. Sudah. Kemudian si pref dia tidak memiliki data. Berarti kita tandakan saja di sini dengan n atau none. Kemudian kita melakukan perulangan yaitu while current.next. Apa current.next? Current.next adalah current yang memiliki data selanjutnya. Di sini kita lihat pada data awal atau current tadi kan, dia memiliki data nih di sini, yaitu not 2. Jika dia tidak memiliki data, berarti dia none di sini. Sudah. Di sini si pref dia menampung current yang sebelumnya. Berarti yang current.next dia ditampung ke current tadi. Di sini dia. Ini kan current selanjutnya nih atau data selanjutnya. Berarti dia ditampung ke sini, ke current nih. Sedangkan current yang tadi, yang sebelumnya dia ditampung ke pref ke sini. Sudah.
Berarti current dan pref dia memiliki data keduanya ini. Kemudian si perulangan ini melanjutkan kodenya selagi pada link list tersebut memiliki data selanjutnya. Seperti Node 2 nih kan, dia memiliki data selanjutnya. Berarti masih berjalan. Begitu juga si current tadi, current dia berpindah ke pref, sedangkan current.next-nya dia berpindah ke current yang sebelumnya, dia masuk ke si current ini. Sedangkan yang current.next dia masuk, gimana nih jelasin? Yang di sini tadi kan current sebelumnya kan ini Node 2. Dia berpindah ke pref. Sedangkan current yang selanjutnya dia berpindah ke current sini. Kayak bertukar posisi lah kita bilang. Sudah. Selagi current atau link list tersebut dia memiliki data selanjutnya, maka si while ini dia masih benar atau masih berjalan lah. Jika pada akhirnya kan seperti di Node 3 nih, akhirnya dia tidak ada lagi data selanjutnya, ini sudah none, maka dia bisa kita sebut false atau perulangan tersebut berhenti, kan? Setelah dia berada pada non di sini, kan tidak ada lagi perulangan tuh, sudah berhenti kodenya. Maka kita masuk ke kode selanjutnya. Kita hapus dulu ini ya, biar nggak semak kali. Tadi kan beradanya di sini. Current terakhir kan di sini dia. Di Node 3. Sedangkan si pref dia berada di Node 2 ya kan? Di sini. Di Node 2. Si pref kan dia current sebelumnya dia. Kemudian di sini apakah si pref non? Tidak kan? Jadi kedua nih kan dia memiliki data, bukan non dua-duanya kan? Berarti kode yang ini tidak berlaku. Kemudian kita masuk ke else. Pref.next. Pref.next sama dengan non. Ya kan? Pref.next. Yang mana pref selanjutnya ini kan? Node 3. Bisa kita lihat. Yang Node 3 ini kita ubah menjadi non. Ubah menjadi non kan? Berarti ketika ini sudah non, pada yang ini non, ini hilang. Begitu juga jika kita melakukan pemeriksaan yang ini selanjutnya. Hilang semua sampai tidak ada data lagi. Maka keluar non. Setelah non, maka jika non yang terprint adalah data kosong. Langsung saja kita lihat di sini. Di sini kita lihat di bawahnya. Di sini kan ada Node 1, Node 2, Node 3. Maka jika kita ingin hapus nih, maka kita tunggu lagi running. Node 3-nya hilang. Tinggal Node 1 dan Node 2. Kita lakukan lagi. Tinggal Node 1. Begitu seterusnya sampai tidak ada data lagi. Jika tidak ada data lagi, dia keluar non. Seperti di sini. Kita tunggu. Non. Setelah non, maka dia akan mengeluarkan yang namanya data kosong tadi, seperti yang kita ketahui. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Nah,
Di sini kita sudah sampai di akhir video. Saya harap dari paparan kawan-kawan saya tadi, kalian semua yang menyaksikan video ini dapat memahami mengenai apa itu linked list, kemudian bagaimana cara menyisipkan data di tengah-tengah linked list, cara menghapus data di awal-awal linked list, kemudian cara menghapus data di tengah linked list, dan cara menghapus data di akhir linked list. Mungkin ini saja video singkat dari kami. Apabila ada kritik dan saran, boleh ditaruh di kolom komentar. Sekian dari kami. Terima kasih.